Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alin Herlina, Aksal Emawan, Rahmat Hidayah, dan Wiwi Prihatini. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pelanggaran syariah di pasar modal konvensional. Yang mana, yang pertama yaitu membahas tentang sekuritas emiten yang memproduksi barang dan jasa yang haram. Hukumnya haram memperdagangkan barang yang diharamkan. Banyak hadis lain yang menegaskan haramnya memperdagangkan barang-barang yang diharamkan oleh syariat. Aktivitas apapun yang berkaitan dengan perdagangan barang atau jasa yang haram hukumnya tetap haram. Jadi, perdagangan sekuritas yang emitennya melakukan aktivitas yang haram hukumnya adalah haram. Termasuk dalam kategori ini adalah sekuritas perusahaan rokok, hotel, retail, minuman keras, perbankan, dan emiten lain yang mempraktikkan sistem bunga. Saham hotel dan retail yang tidak boleh ditransaksikan adalah hotel dan retail yang menjual minuman keras, menjalankan praktik yang melanggar hukum Islam, dan menjual makanan yang haram. Sekuritas perbankan dan emiten yang tidak mempraktikkan ribawi boleh dimiliki dan diperdagangkan. Singkatnya, haram memiliki atau memperdagangkan sekuritas semua emiten yang mempraktikkan atau terlibat dalam aktivitas yang dilarang oleh hukum Islam. Nah, yang B yaitu menjual sekuritas yang belum dimiliki. Menjual sekuritas yang belum dimiliki dikenal sebagai short selling dalam dunia pasar modal. Ini adalah praktik di mana seorang investor menjual sekuritas yang sebenarnya belum dimilikinya dengan harapan bahwa harga sekuritas tersebut akan turun, sehingga bisa membelinya kembali di masa depan dengan harga lebih rendah untuk mendapatkan keuntungan. Cara kerja short selling yaitu yang pertama, meminjam sekuritas. Maksudnya investor pertama-tama meminjam sekuritas dari broker atau pihak lain. Yang kedua yaitu menjual sekuritas yang dipinjam. Maksudnya, setelah itu investor menjual sekuritas yang dipinjam di pasar dengan harga saat ini. Yang ketiga, menjual kembali. Maksudnya jika harga sekuritas turun seperti yang diharapkan, investor dapat membeli kembali sekuritas tersebut di pasar dengan harga yang lebih rendah. Nah, yang keempat yaitu mengembalikan sekuritas yang dipinjam. Sekuritas yang telah dibeli kembali kemudian dikembalikan kepada pemberi pinjaman dan selisih harga jual dan beli menjadi keuntungan bagi investor. C. Transaksi maghrib. Maisir, goror, dan riba adalah 3 konsep penting dalam hukum keuangan Islam yang merujuk pada transaksi yang dilarang menurut prinsip syariah. Yang pertama itu maisir. Maisir merujuk pada transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi berlebihan. Transaksi yang didasarkan pada keberuntungan atau ketidakpastian ekstrim tanpa usaha nyata, seperti dalam permainan judi dianggap sebagai maisir. Yang kedua, goror. Goror adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian, seperti harga, kualitas, atau waktu pengiriman. Contohnya, jual beli barang yang belum ada, seperti menjual ikan yang masih di laut. Yang ketiga itu riba. Riba adalah penambahan yang tidak adil pada utang atau pinjaman berdasarkan waktu atau jumlah pokok utang yang biasanya berupa bunga. Contohnya itu pinjaman dengan bunga tetap baik dari bank atau lembaga keuangan lainnya di mana peminjam harus membayar lebih dari jumlah yang mereka pinjam. D. Manipulasi atau tadlis. Islam melarang manipulasi, kecurangan, dan penutupan informasi dalam transaksi perdagangan. Keterbukaan dan transparansi dalam perdagangan merupakan syarat mutlak terbentuknya harga yang adil. Pada perdagangan saham sering terjadi perdagangan dengan memanfaatkan informasi yang belum disebarkan kepada masyarakat atau merupakan informasi pribadi.
Informasi tersebut berasal dari orang dalam dengan tujuan mendapatkan abnormal return. Jenis perdagangan ini dalam perdagangan pasar modal disebut insider trading. Insider trading juga merusak emiten karena investor tidak lagi mempercayainya. Insider trading juga merugikan investor karena mereka membeli efek pada harga yang mahal dan menjualnya pada harga yang murah. Rekayasa permintaan dan penawaran. Rekayasa permintaan dan penawaran adalah manipulasi atau intervensi terhadap mekanisme pasar alami untuk menciptakan keuntungan bagi pihak tertentu. Dalam konteks ekonomi, permintaan dan penawaran harus berjalan secara wajar berdasarkan kebutuhan konsumen dan ketersediaan barang atau jasa. Namun, ketika terjadi rekayasa, ada usaha untuk mengubah keseimbangan alami ini dengan cara yang tidak adil atau manipulatif. Beberapa contoh rekayasa permintaan dan penawaran. Yang pertama, rekayasa permintaan, yaitu iklan berlebihan atau manipulatif, membuat konsumen merasa butuh terhadap produk yang sebenarnya tidak terlalu mereka perlukan. Yang kedua, pembelian spekulatif, yaitu memborong barang tertentu untuk menciptakan kelangkaan buatan dan meningkatkan permintaan. Yang kedua, rekayasa penawaran, yaitu menahan barang. Produsen atau distributor menahan stok barang agar terlihat langka sehingga harga naik karena permintaan melebihi penawaran. Dan yang kedua, kartel. Kelompok produsen bekerja sama untuk mengontrol harga dengan cara membatasi produksi atau membagi wilayah penjualan. F. Transaksi yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Transaksi jual beli tidak sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Permasalahan ini sudah jelas karena baik ibadah maupun muamalah tidak sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Islam mengajarkan bahwa suatu perbuatan yang baik tidak dianggap sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh syariah. Contoh jual beli seperti ini adalah jual beli saham yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumais atau bodoh, atau jual beli yang dilakukan oleh orang gila. Baiklah, melanjutkan dari teman saya G. Transaksi yang dibatasi waktu atau yang dikaitkan dengan transaksi lain. Salah satu rukun dan syarat sah jual beli adalah akad yang tidak dibatasi waktu. Misalnya dengan mengatakan, saya jual unta ini kepadamu dengan harga sekian dalam waktu 1 tahun. Menurut Hasan, jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat seperti ucapan penjual, saya jual mobil ini dengan bulan depan setelah mendapatkan gaji, merupakan jual beli yang tidak sah. Dalam perdagangan ini diberi efek, pemegang saham mendapatkan hak istimewa untuk membeli saham baru dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Selanjutnya H. Dua transaksi atau lebih dalam satu perjanjian. Jual beli yang bergantung pada syarat seperti ungkapan pedagang jika tunai harganya sekian dan jika berhutang harga sekian. Jual beli seperti ini tidak sah. Salah satu contoh lainnya adalah pedagang yang bilang membuka bungkusnya berarti membeli. Margin trading merupakan contoh dua transaksi dalam suatu akad jual beli. Sebab dalam transaksi ini investor melakukan jual beli sekaligus. Akad utang yang dibebani bunga sehingga juga termasuk kategori riba atau qard. Karena itu Islam melarangnya. Bila saat jatuh tempo tidak mampu membayar, maka investor akan dikenai tambahan biaya yang telah disyaratkan di awal kontrak. Karena itulah transaksi ini pun termasuk riba jahiliyah. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.